Shalom, selamat datang semua. Ini sedikit sharing mengenai Bunda Maria, mengenai masalah dalam keluarga. Saya pada tanggal 29 bulan 3 jam 1.45, masa itu PKP fase pertama, saya ada masalah keluarga. Istri saya meninggalkan rumah tanpa ada kabar. Jadi masa itu saya mencari-cari, saya membuat laporan polis jam 3 petang. Jadi sebelum ada jawaban, pada masa itu saya rasa terpuruk, beban pikiran macam-macam yang saya alami lah. Jadi masa itu juga banyak kawan-kawan yang bagi saya semangat, yang ada juga yang suruh saya pergi untuk berbuat yang tidak tentu, macam bomo, tapi saya dalam pegangan, saya dalam pelayanan ya, jadi saya tidak mau hal-hal itu terjadi. Jadi masa itu saya dalam kepurukan, saya mengingat tuh retret Bunda Maria di Paroki Sok. Saya ada nomor Sister Judith yang tim retret masa itu. Saya WhatsApp sama Sister Judith lah masa itu. Jadi saya kasih tahu semua apa masalah saya. Sister Judith dia bagi saya semangat, bahwa banyak berdoa, doa rojari, perlu puasa 20 dekat dalam doa rojari. Jadi saya masa itu saya memang tidak tahu macam mana cara doa dia. Memang selalu juga berdoa, tapi dalam masa tekanan memang saya tidak fokus. Jadi Sister Judith selalu bagi saya semangat, dia bagi doa. Jadi saya lakukanlah, mula-mula saya lakukan doa rosari 20 dekat, memang banyak gangguan, cukup banyak gangguan. Dia suruh saya berpuasa, saya memang dapat berpuasa. Jadi dalam doa rosari 20 dekat yang pertama saya buat, peristiwa pertama, kedua lampau banyak gangguan, tapi peristiwa ketiga, 4, 5 betul-betul saya ada rasa ketenangan, sukacita dia mulai hadir. Jadi saya dapat selesaikan dengan tenang. Jadi masa itu istri saya belum ada kabar, dari WhatsApp pun dia tidak ada kabar. Jadi selepas saya buat doa rosari 20 dekat yang pertama dan saya berpuasa, besok pagi jam 8 pagi terus istri saya ada WhatsApp. Mulailah tanda-tanda yang bahwa sepertinya Bunda Maria selalu belas kasihan terhadap hamba yang betul-betul mau berharap kasihan daripada Bunda Maria. Jadi masa itu saya betul-betul mengalami dan saya percaya bahwa saat saya berdoa rosari 20 dekat, air mata saya jatuh. Masa itu juga saya rasa Bunda Maria berada di sisi saya atau dekat dengan saya. Masa itu saya betul-betul terasa pasal sukacita dalam masa kesedihan. Begitu juga dalam masa itu juga sukacita yang sangat besar di dalam hati saya. Jadi ketenangan mulai timbul, semua yang pikiran-pikiran yang ke ala duniawi yang jahat pun saya lepas semua. Jadi saya rasa tenang. Istri saya pun mulai sudah WhatsApp, call. Jadi cuma dia tidak mau tahu. Saya mau tanya di mana tempat dia berada, memang dia tidak kasih tahu lah tempat dia. Jadi saya tetap berdoa. Saya percaya kalau Bunda Maria, kita berharap pasti dia dapat menolong. Anak-anak saya pun dengan sendiri mau betul ikut tuh doa-doa rosari yang tiap malam saya berdoa. Jam 3 pagi saya bangun, saya berdoa. Setiap kali saya berdoa rosari, saat itu juga air mata saya selalu jatuh. Tapi masa air mata saya jatuh, sukacita Bunda Maria saya terasa hadir. Jadi macam pekerjaan harian sudah yang tiap petang mesti saya berdoa rosari. Kadang-kala satu hari saya berdoa rosari 20 dekat,
saya bagi masa. Habis Sister Judith juga yang bagi panduan, kalau kau tidak boleh doa 20 dekat sekali, kau boleh bagi masa, yang penting dia boleh doa 20 dekat. Jadi karena saya ada jaga anak lagi, anak pun masih 4 tahun yang masih cengeng ya, yang kecil, jadi terpaksa saya bagi masa. Tapi yang waktu masa saya bagi pun semuanya berjalan dengan bagus. Puasa saya pun memang banyak gangguan, tapi saya dapat lalui semua dengan rasa baik. Jadi sesudah itu tanggal 16 bulan 5 ada sudah petunjuk yang bahwa kedudukan istri saya. Itu pun itu berkat dari doa juga, yang semua saya selalu berdoa, yang saya mau minta apa? Saya minta petunjuk dari Bunda Maria belas kasihan agar boleh bagi kelembutan hati istri saya, supaya dia boleh bagi di mana tempat ya, dia beritahu. Jadi saya percaya Bunda Maria dia selalu mau bagi petunjuk dan kelembutan. Jadi masa itu saya masih ingat, itulah pesanan Sister Judith sama saya. Dia bilang, kau mesti mau terima salib kehidupan ini dengan rasa bersyukur, dan kau sentiasa berharap kepada Bunda Maria. Bagi saya masa itu saya berdoa, ini doa rojarikan dari dulu saya berdoa, kalau terus dengan macam ya Tuhan ampunilah atau beri, saya rasa macam tidak sampai itu doa. Tapi masa saya doa rojari 20 dekat dan saya selalu ikut rojari, masa itu saya rasa betul-betul doa saya terus sampai di Bunda Maria. Semua yang saya ingin, macam kelembutan hati istri saya supaya boleh kembali kepada keluarga pun dengan sedikit tiap-tiap hari ada perubahan. Dia video call anak-anak, berarti tanda-tanda kelembutan hati mulai ada. Jadi aduan polis bahwa dia tahu kedudukan tempat istri saya sudah pasti. Jadi dorang mau bawa saya untuk pergi berjumpa dengan istri. Masa itu juga ya saya bawa doa rojari, saya bawa itu jiliu, habis saya menginap di Keningau. Malam saya doa rojari, semoga Bunda Maria belas kasihan permudahkan segala urusan. Saya percaya juga kalau kita nekat berdoa, tidak semesti dia orang yang kita harapkan kembali. Dia dalam berkat Tuhan atau bantuan Tuhan itu dia melalui dengan perantaraan orang-orang yang menolong. Itu juga yang satu bantuan Tuhan ini, dia permudah segala urusan. Jadi masa itu saya ikutlah dengan polis pergi ke tempat istri saya di mana dia tinggal. Masa itu juga satu tantangan berat dengan emosi dan iman. Masa itulah menguji saya lagi, dengan habis di depan mata yang kita nampak itu emosi sama perasaan itu lebih tidak terkawal. Jadi masa itu saya nampak itu istri saya di sana dengan yang kalau sebagai lelaki selalu mungkin ada geram, dendam, marah, itu habis kita nampak. Saya tidak dapat jelas dengan macam mana saya tapi saya nampak depan-depan yang salah dari sisi habis berduaan itu sudah salah. Jadi masa itu saya cukup marah, dan saya mau yang buat yang duniawi punya itu, maksudnya yang macam boleh memukul. Tapi itulah saya rasa juga satu keajaiban Bunda Maria. Habis saya bawa jiliu, saya genggam jiliu kan, saya genggam erat-erat jiliu. Masa itu juga yang ketenangan timbul, dendam semua tiada. Jadi masa itu polis dia tanya sama saya, macam manalah keputusan kau, habis kau seorang suami, kau sejak keputusan. Jadi selama habis saya genggam jiliu, saya bilang telah Bunda Maria kasih saya petunjuk, kelembutan saya ini manusia berdosa. Jadi ada 5 menit begitu baru saya bagi kepastian. Saya bilang saya ini manusia berdosa, paling berdosa. Jadi saya tiada kuasa menghukumi antara sesama. Biarlah Tuhan saja yang berhak menghukumi kesalahan orang di dunia. Jadi masa itu juga saya mengampuni. Saya mengampuni istri saya dengan mengampuni orang yang merusakkan rumah tangga saya. Saya melepaskan orang. Habis masa itu juga mau kena bawa pergi mahkamah itu. Habis polis mau tahan, mau siasat. Tapi
saya mengampuni, saya pula yang kena marah, yang begitu, tapi saya mengampuni. Tapi itulah saya percaya itu Bunda Maria Jiliw itu yang saya genggam, itulah yang petunjuk untuk saya melembutkan hati saya dan saya mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Dan pesanan saya, kalau kita berdoa Rogeri dengan sungguh-sungguh, saya pasti itu Bunda Maria sentiasa belas kasihan kepada hambanya yang betul-betul mengharap kepadanya. Karena saya betul-betul alami yang Bunda Maria yang dekat dengan saya, semasa air mata saya jatuh, saya penuh pengharapan Bunda Maria kan. Setiap kali doa saya ada saja petunjuk, besok dia ada kelembutan, saya boleh nampak yang perbedaan, dan saya juga dapat mengurus anak-anak saya dengan baik. Nah, itulah yang kesan-kesan daripada Bunda Maria yang bekerja di dalam keluarga saya dan di dalam pribadi saya. Jadi sekian saja untuk kesaksian saya tentang keluarga dan tentang Bunda Maria dalam doa Rogeri. Terima kasih. Selamat menyambut pesta kenaikan Bunda Maria ke surga.